di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai mengejar untuk IKN diselesaikan. Kita masih bersama Mas Wandi dari KSP, ada Mas Viko dari Generasi Muda Kaltim, dan juga Mas Agus Mabagio, pengamat kebijakan publik. Saya bawa apa yang tadi kita perbincangkan di segmen pertama tadi ke kedua ini langsung ke Mas Wandi. Sejumlah permasalahan tadi sudah diungkapkan, kekhawatiran juga baik oleh Mas Viko maupun Mas Agus. Nah, memang hubungan dengan masyarakat lokal ini menjadi satu yang sangat krusial begitu. Ada sisi yang sangat baik sebenarnya Mas Wandi, bahwa tampaknya masyarakat di lokasi sebenarnya menyambut baik gitu pembangunan IKN. Ini sudah membuka pintu lah. Tapi bagaimanapun juga kan tetap saja akan ada hal-hal yang mungkin lebih rumit untuk dibicarakan mengenai status kepemilikan lahan, entah itu penggantian atau lain-lain. Nah, apa mungkin yang akan dibawa oleh KSP yang sudah berkomitmen untuk mengawal mengenai pembebasan lahan di IKN ini untuk bisa mempercepat proses ini, segala kerumitan ini akan bisa diselesaikan begitu? Ya, kalau di KSP kami lebih fokus pada apa yang tadi disampaikan Mas Agus juga soal pembangunan manusianya. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM juga. Dan juga saya sendiri sudah beberapa kali turun langsung ketemu masyarakat Pasir Balek di sana. Dan memang apa yang disampaikan Bung Viko juga itu valid ya, bahwa sebetulnya masyarakat, termasuk masyarakat yang di lokasi KIPP juga sebenarnya sangat menyambut baik, sangat senang. Tetapi mereka memang khawatir jangan kami ditinggalkan. Dan mereka itu lebih suka kalau berada tetap menjadi bagian dari IKN ketimbang mendapat ganti rugi dan pindah. Saya juga memfasilitasi dialog itu dengan berbagai stakeholder, dan suara-suara soal ini memang sangat kuat. Oleh karena itu kami di KSP juga untuk tim untuk karena salah satu hal yang paling krusial tadi adalah soal hak-hak tanah ya, khususnya masyarakat adat. Hak-hak tanah itu memang sulitnya adalah masyarakat adat ini kan mereka punya histori, mereka punya wilayah, mereka punya komunitas ya. Dan tetapi kelemahannya mereka secara modern, mereka tidak punya secara administratif tuh nggak punya surat-surat. Nah, oleh karena itu kita berkomitmen untuk membantu soal itu. Jadi kami juga sudah berbicara dengan berbagai pihak termasuk Kementerian ATR BPN, akan dibentuk semacam, kami akan mengawal lah kira-kira ya, semacam tim asistensi untuk memetakan masyarakatnya, sejarahnya dan sebagainya, sehingga nanti ada semacam rekomendasi yang membuat posisi mereka lebih kuat secara hukum. Kami berharap ini akan menjadi model juga bagi penyelesaian kasus-kasus tanah yang melibatkan masyarakat adat. Karena memang meskipun amandemen konstitusi sudah dilakukan dan pengakuan terhadap masyarakat adat sudah ada dalam pasal 18B itu, tetapi kan masih perlu lebih kuat lagi ya. Kita tahu RUU masyarakat adat masih ada di prolegnas, dan ini harus menjadi agenda penting bersama yang harus kita kawal kalau kita mau bicara tentang pembangunan manusia di IKN. Mas Wandi, yang terbaru memang Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak akan ada warga yang dirugikan. Nah, ini bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak langsung ini harus menerjemahkan hal ini? Apa artinya? Karena ini kan masih cukup luas sebenarnya. Ya, itu artinya gini kan, kami membuka dan kami sudah meninggalkan kontak ke mereka untuk sewaktu-waktu bisa menghubungi. Dan kita juga mempersiapkan turut mendorong dalam salah satu di Perpres tentang otorita IKN itu ada yang namanya konsil masyarakat. Memang sekarang strukturnya belum duduk, tetapi ya itu biasanya memang dalam pengalaman kami ya, pengalaman saya di KSP sendiri memang butuh waktu untuk itu. Tetapi kita ingin memastikan, tantangannya kan bagaimana memastikan apa yang sudah tertulis itu di dalam rancangan ini bisa benar-benar diwujudkan secara operasional. Saya kira peran KSP lebih ke situ, karena nanti kalau sudah day to day kan akan pusing sendiri ibaratnya ya dengan situasi sehari-hari, dan kadang-kadang bisa lupa dengan big picture-nya. Itu risikonya. Oleh karena itu peran kami mendampingi itu, dan kita fokus pada hak-hak masyarakatnya. Saya ke Mas Viko. Kalau dari Mas Viko, apakah ini lantas mencakup semua kemungkinan yang dikhawatirkan begitu Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak akan ada warga yang dirugikan?
Ya, Bapak Presiden sudah jelas ya kita kira. Nah, ini tinggal struktur otorita dan kemudian kementerian untuk operasionalisasi di lapangan untuk penegasan-penegasan hak masyarakat lokal tersebut terkait dengan tanah. Dan yang kedua, ini juga penting terkait dengan akomodasi tenaga kerja lokal. Misal, kemarin Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan ada 100.000 naker masuk per Juli 2022. Tetapi di situ tidak disebutkan berapa kuota atau akomodasi nakar lokal. Sementara di Perpres Otorita IKN nomor 62 tahun 2022 pasal 22 ada akomodasi tenaga kerja lokal. Dalam UU IKN juga ada afirmasi terhadap SDM lokal. Nah, ini mohon dari otorita atau lintas kementerian bahwa hal-hal yang terkait untuk bagaimana membuat masyarakat di sana nyaman juga tolong dalam pembahasan-pembahasan IKN itu sertakan kepedulian bagaimana masyarakat lokal di sana. Nah, ini saya kira poin dari kami yang bisa kami sampaikan terhadap nakar kemarin, dan itu sempat membuat ramai pembahasan di Kalimantan Timur selain persoalan tanah tadi. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai bahwa ini semua harus dipercepat, Mas Viko, semua harus pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat harus dipercepat. Dan waktunya sebenarnya bukan 2 tahun lagi, karena pembangunan pasti akan dimulai jauh sebelum itu. Sehingga hanya dalam hitungan bulan ini sebenarnya kita harus sudah mulai melihat ada pengerjaan-pengerjaan. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, masyarakat di sana sendiri, apa yang bisa mempercepat hal ini? Apa yang bisa mempercepat pendekatan kepada masyarakat dari pusat? Apa yang bisa mempercepat pemahaman yang baik di masyarakat lokal di sana, Mas Viko? Iya, yang pertama segera bentuk struktur otorita karena kementerian di bawah kewenangan kepala otorita dan sekarang ada tim transisi. Tetapi kalau kita lihat di undang-undang dan PP serta Perpres, tim transisi nggak disebutkan kan dalam Tapi regulasi maksud itu. saya apakah butuh sampai otoritanya matang? Tidakkah dari pusat bisa turunnya seperti KSP kan tadi juga sudah turun ke sana dan lain-lain. Tapi apa yang bisa mempercepat agar masyarakat bisa mendapat pemahaman yang baik? Ataukah strukturnya memang masalah di struktur sosialisasinya kah? Atau ada pihak tertentu yang mungkin bisa lebih dikerahkan yang bisa dengan lebih baik diterima oleh masyarakat, atau dalam format apa yang lebih baik diterima oleh masyarakat di sana? Ya, sektor-sektor leadingnya segera sosialisasi karena kami di Kalimantan Timur mencari sendiri informasi, sosialisasi resmi-resmi itu kan jarang ya, jarang. Kalau kita lihat jarang. Ada anggota DPR RI kita, Pak Awang Faruk, sosialisasi IKN atas nama anggota DPR RI. Tetapi dari otorita untuk masuk misal ke Samarinda, ke Kukar, daerah-daerah penyangga dulu untuk sosialisasi memang jarang ya. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Jadi ini mengapa Anda menyoroti otorita, karena belum terlihat perwakilan yang bisa istilahnya terlihat di sana di tengah masyarakat dan bisa mengupdate masyarakat dan bisa didatangi oleh masyarakat untuk menanyakan atau membicarakan apapun terkait dengan IKN, yaitu otorita yang bisa dipegang, begitu ya Mas Viko sebenarnya. Jadi ingin ada otorita yang sudah hadir di sana di tengah masyarakat, itu sebenarnya Mas Viko. Iya, segera bentuk strukturnya sehingga lintas kementerian itu juga koordinatif dengan otoritanya juga semakin bagus. Kalau sekarang transisi coba masing-masing siapa yang mengkoordinir, siapa yang menjadi leading sektor. Oke, ini juga tentu sebenarnya saat ini harusnya sudah mulai muncul lah. Ini mungkin Mas Agus ya, masyarakat merasa bahwa apa-apa saya harus cari dulu gitu, dan itu bahkan kendala keduanya saya nanyanya kepada siapa juga saya bingung, lagi-lagi ke DPRD, lagi-lagi dan belum tentu punya jawabannya juga DPRD di sana mengenai apa yang terbaru gitu Mas Agus. Apakah bisa dilakukan dari sekarang menurut Anda, kehadiran sebelum IKN-nya jadi, tapi kehadiran dari IKN-nya sudah dirasakan oleh masyarakat di sana, dan apakah ini akan membantu dalam bentuk apa Mas Agus itu bisa dilakukan? Iya begini, inilah yang saya katakan, kita jangan terburu-buru. Kita pindah rumah saja kan perlu waktu, ya kan, ngecek semuanya. Nah, sekarang ini yang kritikal selain yang tadi saya katakan di depan adalah soal ketenaga kerjaan. Tadi sudah disampaikan oleh Viko bahwa itu menjadi perlu. Nah, sekarang kenapa tidak? Siapalah kalau otorita belum ada organ-organnya, mungkin Bappenas bisa melakukan, yaitu mendata semua masyarakat di sekitar area situ, tingkat pendidikannya apa,
kebiasaannya apa. Karena kalau tidak, nanti masyarakat itu hanya sebagai janitor, sebagai satpam, sebagai macam-macam. Terakhir saya ke sana, saya di pintu masuk PT ICI, saya tanya itu apa yang jaga itu semuanya orang daerah situ. Tapi kan terbatas pada keamanan, nanti segala macam. Tapi kan kita ingin mereka akan masuk ke sistem ASN-nya, mereka akan masuk ke sistem industri. Kan harus disiapkan dari sekarang. Dan itu yang akan membuat masyarakat menjadi tenang bahwa anak keturunan saya, suku asli di daerah Kalimantan Timur itu bisa terlibat aktif, tidak hanya sebagai tenaga sampingan, tetapi tenaga utama, pemikir yang saya yakin banyak kalau kita lakukan memberikan pendidikan, nggak usah sarjana lah, training-training yang bisa meningkatkan kemampuan mereka. Ada balai latihan kerja di sana, saya belum ngecek apakah masih ada misalnya. Nah, semacam ini yang lebih krusial. Tapi kalau mau buru-buru semuanya cepat menjelang 2024, menurut saya itu akan disaster. Kalau memang ingin mencapai ke tingkat yang tadi Mas Agus katakan, 2024 berarti masih tampak tidak ini ya, belum mungkin bisa dicapai, mengingat apalagi kalau berbicara pendidikan tentu butuh waktu. Tapi target 2024 ini kan sebenarnya adalah berkantor dulu. Bisakah ini dilakukan setelah 2024 menurut Anda, apalagi mungkin ada perubahan politik tentu saja setelah 2024. Kalau memang berkantor saja bisa di 2024, apakah kelanjutannya menurut Anda baru bisa hal-hal pengembangan masyarakat tadi bisa dikembangkan, atau semuanya memang mau tidak mau harus di bawah pemerintahan yang sekarang? Iya, ini menjadi sulit ketika kita memasuki atau mengkaitkan dengan tahun politik. Memang 2024 yang krusial, sekarang kan niatnya Pak Presiden adalah sudah mulai memindahkan ASN dan orang-orang yang bekerja membangun IKN tersebut. Nah, ini harus kita amankan dulu. Setelah itu tentu kita belum tahu siapa bakal jadi presiden, satu. Kedua, apakah yang mereka janji-janjikan nanti saat kampanye akan dilaksanakan, janji politik tidak harus dilaksanakan. Nah, kalau itu sampai tidak digunakan atau berubah strateginya, merubah undang-undangnya, itu juga akan jadi catatan yang penting. Jadi enggak ini. Makanya saya katakan jangan buru-buru lah. Karena semua yang dikerjakan terburu-buru seperti jalan tol, pelabuhan, bandara kan juga hasilnya tidak optimal. Nah, nanti kan bisa jadi persoalan ketika habis administrasi yang sekarang ini jadi persoalan lain. Kita lelah dengan hal-hal yang sudah kita selalu berulang. Nah, IKN ini saran saya dikerjakan, tidak apa-apa. Saya dukung, tetapi itu sekali lagi perlahan. Semuanya jadi ketika nanti harus pull out misalnya, tidak jadi, juga tidak terjadi kerusakan yang parah, baik sosial, teknis, dan sebagainya. Tapi kalau berlanjut juga sudah siap, berlanjut sudah siap semuanya. Sekarang yang baru dibangun jalan proyek itu. Jalan proyek itu sudah longsor, kemudian bergeser, dan seterusnya. Itu kan perlu hati-hati, karena kita akan membangun ibu kota negara baru yang tentu tidak mudah, apalagi mau jadi kota hutan gitu ya. Tanamannya kan harus tanaman endemis di Kalimantan. Itu carinya kan juga perlu waktu, dan membuat tanah itu kan ditanami eukaliptus itu kan menyerap air sangat banyak, sehingga kerusakan tanah harus diperbaiki dulu. Nah, hal semacam ini yang menurut saya perlu diperhatikan sebelum kita besar-besaran mengirim orang ke sana, tidak siap dengan lokal, terjadi bentrok fisik. Nah, ini yang kita sangat tidak inginkan. Nah, Mas Wandi, mungkin Anda mau menanggapi beberapa poin yang dikeluarkan Mas Agus tadi? Ya, saya kira memang harus harus dilakukan dengan proper ya. Makanya dalam Perpres terkait rencana induk maupun tata ruang kawasan strategis nasional sebetulnya sudah cukup detail itu ada. Nah, tentu saja untuk tantangannya, saya sejak awal sudah bilang, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan yang sangat ideal ini. Yang sangat ideal ini menjadi operasional. Dan itu tugas kami mengawal bahwa kita ditarget, saya kira bukan cuma di dalam pemerintahan ya, di sektor swasta pun sebelum saya gabung pemerintahan biasanya kita ditarget melakukan sesuatu. Tetapi semua harus berbasis pada data, secara real apa yang sudah terjadi, apa tantangannya. Kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan, tapi bagaimana supaya outcome yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, tugas kami itu. Jadi tugas kami itu memastikan bahwa ini duduk dengan baik, dan kita memberikan penekanan yang lebih kuat lagi terhadap pembangunan manusianya itu. Jadi
tugas KSP kami akan fokuskan ke situ. Selain mengawal melakukan debottlenecking, kenapa ini belum jalan? Kenapa misalnya otoritanya agak lama? Meskipun kita tahu bahwa KSP juga butuh sekitar 3-4 bulan itu waktu itu untuk bisa operasi. Nah, tapi kita akan tanya, kita akan lakukan karena kan kami memiliki, meskipun kami tidak mengeksekusi ya, karena kami kan tugasnya memberikan rekomendasi, tetapi kita bisa melakukan koordinasi, kita bisa bahkan mengkoordinasi antar Kemenko. Nah, dari situ kita akan punya gambar yang lebih besar, membuatnya menjadi lebih koheren, sehingga yang terbaik. Dan ini proses masukan-masukan dan kritik itu kita terima semuanya, karena bagaimanapun juga untuk memastikan yang terbaik kan kita harus melihat secara utuh semua masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari media ya. Ya, dan kita yakin juga sebenarnya baik pemirsa di sini tidak hanya masyarakat di Kalimantan Timur, tapi pemirsa juga ingin melihat IKN ini dibuat dengan baik, prosesnya berjalan dengan sukses, dan semua bisa berjalan dengan lancar. Kekhawatiran-kekhawatiran yang diungkapkan Mas Viko, Mas Agus itu mewakili mungkin istilahnya ya ini kekhawatiran karena ingin melihat IKN ini yang lebih baik gitu. Betul. Jadi kekhawatiran itu berangkat dari situ sebenarnya. Dan kita akan lihat terus bagaimana langkah untuk pembangunan IKN ini tentu dalam hari-hari dan bulan-bulan ke depan. Terima kasih Mas Wandi sudah bergabung bersama kami. Mas Viko, terima kasih. Mas Agus, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat terus, selamat pagi. Mas Agus, Mas Viko, selamat pagi.